Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam proses yang husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di Al-Hakim. Masuk di Al-Hakim. Kemarin Al-Wasi'u, sekarang Al-Hakim. Di Asmaul Husna ada Al-Hakim dan Al-Hakam. Ini satu kesatuan. Dalam Al-Quran kalimat Al-Hakim, kalimat Al-Hakim di dalam Al-Quran itu mendekati sampai kurang lebih 100 kali. Diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran itu kurang lebih sampai 100 kali. Ma yaqribu min mi'ati maratan. Seperti Al-An'am 18, Al-Baqarah 227 dan seterusnya. Hampir mendekati 100 kali disebut Al-Hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang masalah Al-Hakim, maka di situ disebutkan wa hadzal ismu al-'adimu dalil ala thubuti kamalil hukmi lillah wa kamalil hikmah. Jadi Al-Hakim ini menunjukkan kepada kesempurnaan hukum, kesempurnaan hukum yang dimiliki oleh Allah dan kesempurnaan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang masalah hukum agama, ya, kalau kita bicara tentang masalah hukum agama, maka yang berhak untuk menentukan itu adalah Allah. Yang berhak untuk menentukan itu adalah Allah. Maka pastinya nanti kita akan bisa lihat dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasuli. Dan apabila kalian itu berbeda pendapat di dalam segala hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Di dalam masalah keagamaan itu kita sebagai orang, sebagai hamba, sebagai makhluk, di dalam rangka untuk menentukan hukum-hukum keagamaan itu harus mengikuti hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Al-Hakim itu adalah Allah, atau dalam bahasa kita nanti musyarrik, yang membuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah model semacam itu, boleh nggak kalau saya mengatakan begini, hukum itu tidak ditentukan oleh ulama? Halo, boleh? Hukum itu tidak ditentukan oleh seorang ulama. Hukum itu tidak ditentukan oleh seorang kiai. Hukum itu tidak bisa ditentukan oleh seorang ustadz, apalagi bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Bukan. Kalau kita amati kemudian dalam perkataan-perkataan para ulama mazhab itu, rata-rata mereka mengatakan kalau kalian melihat keputusan-keputusan fatwa-fatwaku yang sekiranya nanti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ya jangan diambil yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Maka patokan Islam itu bukan ulama. Islam baleni meneh, ya kuat tak baleni meneh. Patokan Islam agama itu bukan ulama. Patokan Islam agama itu bukan kiai dan bukan ustadz, apalagi budaya. Dan budaya harus mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti budaya. Kalau kemudian Islam mengikuti budaya, hancur. Maka inilah Allah sebagai Al-Hakim. Amma kamalul hukmi fatubutu annal hukma lillahi wahdahu. Loh ini lah. Sedikit kencang-kencangan tidak apa-apa. Disotek di lembaga YouTube biar apa gitu. Amma kamalul hukmi, adapun kesempurnaan hukum, maka fatubutu annal hukma lillahi wahdahu, maka ketetapan itu sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah wahdahu, satu-satunya. Yahkumu baina ibadihi bima yasha, dan Allah itu memberikan hukum-hukum kepada hamba-hambanya, ya, bima yasha, dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Berarti ulamanya yang harus manut Quran hadis, kiainya yang harus manut menganut Quran hadis, ustadznya yang harus manut Quran hadis. Maka berkenaan di seperti ini, di Gribik kemarin kita bahas hadis nomor 5 di Arba'in An-Nawawi itu, di situ ada kalimat man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi kan buka lagi Arba'in An-Nawawi hadis nomor 5. Artinya apa? Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak diajarkan di dalam agama kami, ya fahuwa raddun, maka dia itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Dia membuat hukum yang baru. Di dalam hadis yang lain disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal-hal yang baru yang itu tidak ada di dalam ajaran kami, ya fahuwa raddun, dia tertolak. Kenapa? Membuat hukum di dalam masalah agama, terutama di dalam masalah ibadah, itu hak prerogatif Gusti Allah tok, bukan yang lain. Jadi jangan sampai suka melintir-lintir ayat kemudian ada-adakan yang baru, padahal kemudian itu. Kalau saya begini gampang, mohon maaf ini. Kalau saya gampang, yang lebih paham tentang agama itu kan Nabi, ya? Betul ya? Murid-muridnya Nabi namanya sahabat. Sahabat paham betul dengan Al-Quran. Sahabat betul paham dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam masalah agama, masalah ibadah, para sahabat itu ya wis opo anane yang ada yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Pas ketika memang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka para sahabat ya berhenti, titik, wis gak usah protes. Kalau saya begitu. Maka konteksnya dulu pernah saya sampaikan, sataftariqu ummati ala salah satu wasab'ina firqah, itu ya.
nanti umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali cuma satu. Rasul ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa dia yang masuk dalam surga? Satu kelompok, satu golongan yang masuk dalam surga itu sinten ya Nabi? Nabi menteng jawabnya, ma ana alaihi washabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan berpegang teguh kepada thariqahnya para sahabat. Kita tidak usah saling membuli, kan? Kita ini berpatok kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak melakukan seperti yang umumnya di masyarakat, gak usah diilok nih gitu. Apalagi dituduh ditaklid dengan hal yang aneh-aneh. Dan kita sendiri pun juga harus punya akhlak kepada orang yang berbeda dengan kita. Itu enak begitu aja. Kalau saya beragama saya enteng. Kalau dalam Al-Quran kan disebut gini ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika katakan Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Beragama itu ittiba, bukan ibtidah. Syarat Arba'in Nawawi Al-Wafi itu Syekh Mustafa Al-Mullah. Beragama itu ittiba, bukan ibtidah. Apa artinya? Beragama itu mengikuti kanjeng Nabi. Beragama itu bukan membuat hal-hal bid'ah. Beragama itu ittiba. Dan beragama itu bukan taklid. Apa taklid, Pak? Taklid itu biasanya pokoknya melu, gue bener, budak, pokoknya melu, itu namanya taklid. Itu tidak boleh. Kita harus punya kewajiban untuk mencari, belajar apakah yang kita ikuti itu benar atau tidak. Kalau kita di masjid kita ini sholatnya subuh itu tidak pakai kunut, ya kan? Ya berupayalah untuk mencari kenapa jenengan tidak pakai kunut. Gitu lah. Kalau jenengan itu sholatnya pakai kunut subuh, ya cari kenapa jenengan itu pakai kunut subuh. Jangan hanya sekedar pokoknya melu. Itu namanya taklid. Yang dibentuk oleh Al-Quran itu fattabi'uni, ikuti aku. Berarti melu kanjeng Nabi. Supaya kita paham kita itu ikut Nabi atau tidak, ya ngaji. Supaya ngerti mana yang memang dilakukan oleh Rasulullah atau tidak. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ya wis mandek kok, gitu aja kalau saya. Mengkaji Nabi yang lebih paham tentang Al-Quran, para sahabat lebih paham tentang Al-Quran. Jadi saya ulang lagi di sini. Annal hukma lillahi wahdahu. Jadi sesungguhnya hukum itu milik Allah satu-satunya. Berarti yang berhak menentukan hukum siapa? Allah, bukan ulama, bukan ustaz. Balik gimana ya? Jadi jangan fanatik. Jenengan juga jangan fanatik sama saya. Tidak boleh. Jenengan juga tidak boleh taklid sama saya. Apa yang saya sampaikan jenengan saring lagi, jenengan kaji lagi. Kira-kira yang saya sampaikan benar atau tidak. Kalau memang ada yang saya sampaikan itu salah, lu gua sing apik ngadep karo aku omong-omongan sing penak. Itu loh. Ojo langsung ditelan mentah-mentah. Akhirnya jadi taklid buta. Pokoknya gak ngaji karo aku mau naik gak oleh. Gak boleh. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Akhirnya menyebut kalau kayak kemarin itu ada ngisi ngaji. Karena suka dengan ustaz tertentu yang di YouTube, akhirnya patok itu. Pas ketika saya menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan ustaz yang ada di YouTube itu, kemudian dia menyerang saya. Ya, saya sampaikan apa adanya. Ini dari istibatul akamnya begini. Kenapa saya berbeda dengan dia? Caranya begini. Terus saya bilang jangan terlalu taklid dengan ustaz yang ada di YouTube. Nanti bahaya nanti. Karena kita rata-rata di sini ngajinya di YouTube ya. Ya, ngajinya di YouTube. Oh, Pak Sumari ngajinya di mana? Di YouTube. Oh, ngaji di sini. Baik, saya lanjutkan. Maka kemudian wayat terdifihim bima yurid, dan Allah
memutuskan di antara hamba-hambanya bima yurid, dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Wis sakarepe dhewe. Wis ngono lho. Lek jenengan melihat ada hukum kok sekiranya kaya niku gak penak nang awak. Ini yang ketipi bima yurid. Allah itu menghukumi sesuai dengan kehendak sakarepe Gusti Allah. Mesti dadi Tuhan Gusti Allah. Ya, andai kata Allah itu memutuskan ada hukum potong tangan, ya sudah. Nanti akan saya ambil di sini. Tadi sudah saya sebut, ada kamalul hukmi lillah, ada kamalul hikmah. Apa bedanya itu? Kamalul hukmi dan ada kamalul hikmah. Sempurna di dalam masalah hukum dan sempurna di dalam masalah hikmah itu Allah. Jadi Gusti Allah itu menghukumi segala sesuatu. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan berulang-ulang. Allah itu menghukumi sesuatu, memutuskan sesuatu itu udah ngawur. Pasti di balik itu ada hikmah. Ojo sampai jenengan ngomong Gusti Allah ngawur, ojo sampai. Jenengan yang ngomong Gusti Allah ngawur itu berarti wis gak pernah belajar tauhid. Ojo pintar-pintar nih Gusti Allah. Sangat sekali-kali sampai mengatakan, oh Gusti Allah itu pintar orang udan. Ojo. Jenengan boleh minyak goreng, wangel, kok dilalah jenengan antri, lah kok pas jenengan antri kok pemenakan nomor nomor siji. Ojo sampai ngomong, oh Gusti Allah pintar kan, ganti nomor siji. Masya Allah, gak oleh, gak boleh. Itu berarti kebalikannya kalau jenengan itu antri tidak nomor satu, Gusti Allah itu malah gak pinter loh, malah ngomong aja. Gitu ya, waya ketipin bima yurid. Kemudian walarot dan hukmi, tidak ada satupun yang mampu menolak hukum-hukum Allah. Tidak ada satupun yang menolak keputusan Gusti Allah. Andai kata jin dan manusia jadi satu, kumpul jadi satu, pengen menolak hukumnya Gusti Allah, tidak bisa. Siapa yang mampu menolak hukumnya Gusti Allah? Siapa yang mampu menolak keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak bisa. Tidak bisa. Walau akibat qada'i, dan tidak ada satupun yang mengawasi keputusan-keputusan. Allah tidak bisa diawasi itu, tak awasannya sih keputusan Gusti Allah tidak bisa. Ya, jadi itulah ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itulah Al-Hakim. Maka di dalam kaidah usul fikih itu ada Al-Hakim, Al-Mahkum fi, ada Al-Mahkum alai. Ada tiga. Ada Al-Hakim itu Allah yang memutuskan. Ada Al-Mahkum alaih, orang yang diberikan beban taklif tentang masalah hukum itu. Dan ada namanya Al-Mahkum fi. Al-Mahkum fi itu ya objek-objek hukum itu kayak halal, haram, mubah, makruh, itu namanya mahkum fi. Mahkum fi. Enggak sholat hukumnya apa? Itu mahkum fi. Kemudian orang ini dibebani sholat ketika usianya sekian, itu namanya mahkum alaih. Yang mewajibkan sholat namanya Al-Hakim. Begitu. Patokannya beragama itu Al-Quran dan Sunnah. Ojo tolak-tolak. Karena yang paling paham siapa? Allah. Yang paling paham Rasul. Ketika Rasul tidak ada murid-muridnya Rasul siapa? Para sahabat. Makanya Nabi bilang tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya surat At-Tin ayat 8 itu ada kalimat alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah pemutus hakim yang paling bijaksana, yang paling adil. Jadi semua keputusan Allah, semua yang ditakdirkan Allah, semua yang dihukumkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Jangan kalau melihat ada orang dipancung kepalanya,
Jangan melihat pancung kepalanya, tapi lihatlah di balik pancungan itu hikmahnya apa. Ketika ada hukuman potong tangan, jangan melihat sadisnya potong tangan itu, tapi di balik hikmah potong tangan itu apa. Contoh, seorang pengedar narkoba. Dengan pengedar narkoba banyak orang yang sako dan mati. Ternyata kemudian dia hanya dipenjara beberapa tahun. Kalau dihukum mati, Komnas HAM mengatakan itu tidak apa namanya? Tidak manusiawi. Komnas HAM tidak berpikir bahwa dia sudah mengedarkan narkoba dan sudah membunuh sekian banyak orang. Pikirnya Komnas HAM kan cuma di situ, hanya berhenti di situ. Kayak seperti kiai yang memperkosa 14 santrinya itu kan. Komnas HAM menolak hukuman mati ya. Didempi sama DPR. DPR tetap mengatakan hukum mati. Kenapa begitu? Posisinya kalau orang ini tidak dihukum mati dan andai kata dia tidak tobat, maka kemudian akan memunculkan perbuatan itu lagi. Dan andai kata kemudian tidak dihukum mati, kemudian konsekuensi hukum kepada anak-anak yang lain-lain itu repot. Tim siapa ini? 14 orang melahirkan semua. Dan itu pun dia melakukan itu dengan hal-hal yang kecil. Istrinya diperdaya, istrinya dikasih obat apa dan sebagainya. Maka saya mengatakan hukum mati. Koruptor itu pancung. Kalau saya begini, lah masa berapa triliun dikesak diri, baru di penjara beberapa tahun, paling yang dikembalikan cuma 1/4-nya. Baru uangnya itu sudah ditaruh di bank dan sebagainya. Begitu masuk ke penjara ya wis ayam tuh ya situ. Tadi penjaranya pun juga penjara yang ono AC ini, ono sofa, ono poni, penak. Jadi kayak seperti yang dipajak dulu berapa triliun. Itu masya Allah. Beda. Jangan melihat pada konteks potong tangannya, hukum pancungnya, hukum rajamnya, tapi hikmah di balik itu ada. Kalau memang hukumnya terlalu ringan, ya kayak gini aja. Baik, walaisa li ahadin ayyuraji'a Allah fi hukmi. Tidak ada satupun orang yang bisa memprotes hukumnya Allah atau meneliti atau menggagalkan hukum-hukumnya Allah. Gak enak. Jadi intinya apa Ibu? Bapak, intinya Allah Al-Hakim dialah satu-satunya yang memutuskan hukum. Dalam masalah keagamaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak membuat syariat ini. Annalladzi lahu hadhihi sifati wa alladzi yastahiqu ayyusyari'a wa yuhallila wa yuharrima. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam sifat Asmaul Husna. Jadi begini kan, Allah memutuskan suatu hukum di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah melalui nabinya, itu juga berkaitan dengan Asmaul Husna yang lain. Berkaitan dengan Asmaul Husna yang lain. Allah itu adalah Sami'an Basira. Allah itu Maha mendengar. Maka Allah memutuskan keputusan itu ya Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui dan seterusnya. Makanya tadi saya sebut ada kamalul hikmah. Yang berhak memberikan syariat ya Allah, yang menghalalkan itu ya Allah, yang mengharamkan itu ya Allah. Jangan sampai kita mengatakan ini sunnah ini, padahal tidak ada dalil satupun yang menyebut itu sunnah. Banyak kan di masyarakat kita gitu. Ini sunnah loh, sunnah gimana toh? Padahal Rasulullah tidak melakukan sesuatu apapun, dan di dalam Al-Quran tidak diperintahkan, di dalam sunnah juga tidak diperintahkan. Kok kita bisa mengatakan itu sunnah? Tahu? Kebanyakan nggak bilang itulah api ya. Itu. Maka begini juga termasuk itu dikatakan api tidak api, baik tidak baik itu dalam masalah agama tidak terletak di otak manusia.
tak jadi bisa. Karena yang namanya agama itu bukan didasari pada perasaan. Kalau agama itu didasari perasaan, kira-kira aja enggak? Rusak. Kalau agama itu didasarkan pada perasaan, rusak Pak. Betul. Aduh, sakit ya. Aku lek gak ngono ya ora penak. Lah aku lek gak ngono kok di ngrasani ngalor itu ya wis aku tak rono wis. Lek agama berdasarkan perasaan ngono ya aja. Ya, kate dipateni soalnya mari mateni wong 100, kate dipegang, aduh sakaken yo. Ya. Kalau agama didasarkan pada perasaan rusak. Jadi agama itu bukan didasari kepada perasaan, bukan didasarkan pada otak manusia. Jadi apik menurut manusia belum tentu baik apik menurut Allah. Makanya pas ketika kita mengatakan dalam masalah agama ini baik, delok dhisik baiknya iku menurut sapa? Lah ono wong gak tahu sebuah yang ya, gak tahu sebuah yang baru dong-dongin jarum di sembayangi di masjid. Baru ngomong dong, sembayangi di masjid lah apik yo. Iya apik, tapi rai gak tahu sholat tuh. Ya model gitu. Apik menurut dia, tapi menurut syariat ya dia ora tahu sholat belas. Aku ngomong lek gak tahu sholat ya ora sampe sholat, iki lek aku. Lek jenengan sing pakai ya. Saya setuju itu Pak. Oh gitu ya. Bocah iki lek lakoni ngono sapa iki kiyaine. Sing kene aku. Sapa tak milih ngono lho kan. Lihat jadi baik. Saya contohkan. Baca Al-Qur'an itu baik atau tidak? Baik. Kenapa Nabi melarang membaca Al-Quran ketika sujud? Baca Al-Quran baik kan? Baik, tapi Nabi melarang membaca Al-Quran pada waktu sujud atau pada waktu ruku. Kenapa? Tidak pada tempatnya. Loh. Jadi diwakil saya tak sebutnya. Dan siaran langsung ini kayak Pak Sugianto atau akhirnya. Ya, kayak Pak Sugianto akhirnya. Ya. Padahal saya diomongin Pak Sugianto ya benar. Kita itu juga benar, tunjukkan juga benar. Tapi ya tetap ngeyel juga, akhirnya juga. Ya, akhirnya Pak Sugianto ya kalah juga karena main. Itu sebenarnya banyak sampai. Intinya pokoknya jadi mesti paham bahwa agama itu tidak didasarkan perasaan. Agama itu tidak didasarkan pada akal manusia. Agama itu tidak berdasarkan pada apik tidak apik menurut manusia, tapi semuanya kembali kepada siapa? Allah dan Rasul. Wis, enak wis. Clear ya? Wis. Teorinya bagus, pelaksanaan jenengan di masyarakat nggak tahu saya. Ya. Baik. Jadi yang berhak memberikan syariat itu adalah Allah, yang menghalalkan itu adalah Allah, yang mengharamkan itu Allah, yang mengatakan baik atau tidak baik itu ya Allah, Rasulnya, bukan kita. Bukan kita. Tinggal posisinya kita wani apa orang yang betul. Wani apa orang. Percaya. Baik. Di samping ada kalimat al-hakim, juga ada al-hakam. Itu sama. Tidak boleh orang itu disebut dengan Abdul Hakam. Suatu saat ini ada utusan namanya Yazid Al-Haris, Hani ibni Yazid Al-Haris. Dia ini di masyarakatnya itu diberi kunyah. Apa kunyah? Dulu sudah tak sebutkan kunyah. Kalau jenengan itu punya anak namanya Ahmad yang nomor 1, maka jenengan disebut dengan Abu Ahmad. Itu kunyah. Kalau ibu berarti Ummu Ahmad. Orang Arab suka memberikan kunyah kepada ibu. Rasulullah itu disebut dengan Abdul Qasim.
Abul Qasim. Ya, karena Nabi pernah punya anak namanya Qasim. Dan anak laki-laki beliau semuanya meninggal di usia yang masih kecil-kecil. Gak punya anak-anak. Dia punya tapi usia kecil bapak. Tinggal yang tersisa nanti hanya Fatimah. Itu pun setelah Rasulullah wafat, tidak lama kemudian Fatimah ikut menyusul Rasulullah Muhammad SAW. Fatimah punya anak Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain inilah kemudian Hasan Husain pun juga meninggal juga, mati juga. Ya, terutama pada waktu Karbala. Kira-kira anaknya masih ada atau tidak? Anaknya Husain. Husain dan Hasan. Kalau riwayat itu kayaknya punya anak Hasan. Nanti anak-anaknya banyak yang dinamakan kakeknya, Ali dan seterusnya, Ja'far, As-Sadiq dan seterusnya. Nanti menjadi durian Nabi, ada yang panggilan jadi Habib. Tapi sekarang banyak yang ngaku-ngaku Habib. Kalau saya bukan Habib, Pak. Baik, pas ketika dia disebut dengan Abu Al-Hakam, dia disebut dengan Abu Al-Hakam, maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala huwa al-Hakam wa ilaihi al-hukmu falima tuklana Abul Hakam. Jadi Allah itulah Al-Hakam, dan kepada Allah semua kembali yang namanya hukum. Kenapa kok kamu itu diberikan kunyah namanya Abul Hakam? Oh itu akhirnya sama Nabi ditanya, anakmu sapa jenenge? Jenengmu anaknya sapa? Anak saya namanya Suraik. Dia bilang li Suraikun wa Muslimun wa Abdullah. Anaknya 3. Jadi Suraik, Muslim, Abdullah. Nabi bilang yang paling besar siapa? Yang paling besar dari 3 itu siapa? Paman Akbaru. Qultu Suraik. Namanya Suraik. Maka Nabi bilang wa anta Abu Suraik. Nah gitu. Jadi kunyah itu diambil dari anak yang pertama. Anak yang pertama, Pak Adi, anak pertamanya namanya Biar. Berarti Abu siapa? Ah itu kunyah namanya. Kunyah. Lanjut. Jadi maka ya. Dari sebentar ya. Diskusi aja. Saya pernah mengikuti Ustadz Khalid Basalam. Khalid atau Khalid? Khalid atau Khalid? Khalid. Ya, wis. Nah, secara tauhid saya merasa sepaham. Nah, ternyata pada suatu saat beliau ditanya, ada pertanyaan seperti ini kan? Ikut ulama atau ikut presiden? Itu presiden atau penguasa? Nah, akhirnya dijawab oleh Ustadz Khalid ini, karena pemerintahan kita seperti ini ya ikut presiden, karena presiden kita Jokowi ya ikut Pak Jokowi. Itu jawabannya Khalid. Nah, di konteks yang lain ternyata ada juga orang tanya bab wayang yang sekarang lagi viral ini. Nah, konteksnya kan ya pengajian ini. Nah, di sini pertanyaannya kan begitu. Kita sebagai orang Islam, kira-kira ngikutin budaya Islam atau budaya yang berkembang di masyarakat? Akhirnya kan dijawab ya budaya Islam. Nah, akhirnya akan Khalid Ustadz kan bully habis-habisan. Nah, ini fenomena apa Pak? Di sisi lain tadi ketika ditanya ikut ulama atau ikut penguasa, nah si Ustadz kan tidak menyampaikan bahwa ikut penguasa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kan seperti itu, hanya dikatakan bahwa ikut penguasa. Dan saya juga pernah ditanya, Pak, saya punya teman Muhammadiyah yang tanya sama saya, kenapa? Saya akan tanya, kamu itu ikut siapa? Oh, kalau saya ikut apa? Maksudnya ya ikut presiden. Akhirnya dia akan tanya sama saya, apakah begitu di Muhammadiyah?
Dia juga saja sepengetahuan saya selama penguasa itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya yang saya tahu seperti itu. Nah, cuman yang mau saya tanyakan tadi tentang Ustaz Khalid ini Pak, fenomena apa? Terima kasih. Islam itu ada akidah, Islam itu ada ibadah, Islam itu ada akhlak, ya, dan Islam itu ada muamalah duniawiya. Kita harus memilah-milah. Berkenaan dengan masalah muamalah, ada muamalah hukum-hukum wad'i, hukum-hukum wad'i, hukum arti. Hukum arti itu adalah hukum yang berdasarkan keindonesiaan dalam kita. Hukum berdasarkan tata negara, hukum-hukum yang umum, muamalah, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kalau yang semacam ini kita ikut. Itu kalau dalam Muhammadiyah namanya Darul Ahdi wa Syahadah. Masalah muamalah, jelas itu kita ikuti, kita akui pemerintahan yang sah. Pemilu kita mengikuti, coblosan kita mengikuti tata negara. Dan di Islam itu ada namanya akidah ibadah. Kalau berkenaan dengan masalah akidah ibadah, kita tidak bisa mengikuti, presiden, karena bukan kapasitasnya dia untuk menentukan yang namanya akidah dan ibadah. Maka yang kita ikuti adalah ulama. Pertanyaan yang disampaikan kepada beliau itu harus kita cross check. Sebenarnya maudhu'nya itu yang ditanyakan masalah apa? Kalau berkenaan dengan masalah ulil amri, jelas Al-Quran, Atiyahullah wa atiyahur rasulah wa ulil amri minkum. Ada 3 itu. Ikutilah Allah, ikuti Rasul, dan pemimpin. Kalau berkenaan dengan masalah tata negara, kita hidup di negara kita, ya sudah kita ikuti secara tata negara. Ada KTP, ada KK, ada kalau nikah itu ada Kemenak, KUA, dicatat hukum sipil, itu namanya hukum mati, kita ikuti. Itu karena memang konteksnya itu kapasitas dari seorang ulil amr. Tapi kalau berkenaan dengan masalah agama, kita mengikuti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu di sekelilingnya ulama. Berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah, maka ini Umar itu mesti minta fatwa kepada sahabat. Nah, itu adalah jadi 2 konteks yang disebut. Maka berkenaan dengan masalah wayang itu, beliau menyebut dalam konteks sisi akidah ibadah, bukan melihat pada konteks sisi muamalah. Gitu dah. Jadi makanya konteksnya kalau saya berbicara tentang masalah akidah seperti ini, masalah ibadah semacam ini, maka budaya harus mengikuti Islam, jangan Islam mengikuti budaya. Tapi pas ketika kita berbicara tentang budaya, yang budaya itu sifatnya muamalah, kebiasaan manusia masyarakat di dunia ini, yang tidak ada hubungannya dan tidak bertentangan dengan masalah agama, ya kita mengikuti itu. Makanya ulama kemudian memberikan patokan al-adatu muhkamatun malam yukhalidis syar'an. Hukum itu adat itu bisa dijadikan patokan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kita pandang namanya wayang. Wayang itu budaya, dan itu adalah sesuatu yang dulu dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Dan kemudian gambarnya itu dipotong-potong sedemikian rupa untuk menghindari konteks patung dan sebagainya itu dakwah itu. Nah, pas ketika kemudian wayang itu kemudian sudah mulai menyimpang, yang kita singkirkan itu bukan wayangnya kalau menurut saya, tapi hal-hal ritual-ritual yang berkenaan dengan wayang itu, gitu loh. Jadi budaya, kalau saya memandang, saya sepakat bahwa memang wayang itu adalah sebuah budaya. Selama memang ceritanya yang dimasukkan itu tidak berkenaan dengan masalah syirik, itu sekedar budaya. Tapi kalau sudah kemudian dimasukkan syirik, kayak contoh ceritanya Brotoyudo, jadi kan amati kalau di televisi ANTV dulu, itu kan dewa kalau sudah seperti itu ya sudah syirik sudah. Maka berarti kita tinggalkan cerita-cerita model begitu. Itu loh Pak.
Jadi clear ya. Jadi sebenarnya yang saya amati dari perkataan beliau itu tidak mengharamkan wayangnya sebenarnya. Tidak. Beliau kata-katanya lemah lembut gitu. Dan itu beberapa pertanyaan. Tapi kemudian dipelintir seolah-olah beliau itu mengharamkan wayang. Sebenarnya bukan wayangnya itu, tapi konteksnya yang ritual-ritual yang mengiringi wayang itu loh. Leumpong anaknya masito kudu diruat, tidak diruat untuk dipangan ketoro kolo, iki wayang ini lah, itu yang perlu disingkirkan. Pada masa itu Sunan Kalijaga ya pakai wayang, terus kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengajak orang ke dalam Islam budayanya. Kalau saya begitu Pak Lentur. Tapi kalau masalah akidah, syirik harus dibuang. Ibadah kalau bid'ah ya bid'ah, kalau bid'atin dolalah ya dijauhi. Itu kan saya. Clear ya Pak? Jadi dalam dua konteks di sini, kita hidup di Indonesia, kita juga menjalankan hukum tata negara, kita sebagai orang Islam mengikuti akidah ibadah kita. Tuh, jadi makanya kemudian di Indonesia ada namanya Kemenak. Ya, Kemenak ini yang ngurusi keagamaan, tapi repot itu tadi. Makanya saya bilang kalau mengikuti zamannya zamannya Umar berkenaan akidah dan ibadah, Umar melok ulama gitu loh. Berkenaan dengan masalah tata negara, ulama mengikuti ulil amri. Kalau sekarang ini kan repot. Kalau sudah akidah ibadah ikut yang bukan kompetensi, masa sih ini apa betul ya? Saya tadi lihat YouTube itu, masa membran itu di koyo jendongan kiri. Iya. Iya betul ya. Pak ini loh. Itu mau dilaporkan sama Rasul ya kan? Diibaratkan. Oh iya. Beliau itu mengibaratkan misalkan ada komunitas Muslim disebut samping rumahnya itu piara anjing menggonggong bareng. Ini kan mengganggu inilah. Akhirnya disamakan dengan suara toa ini. Tadi misalkan toa ini waktunya adzan ini kan bersamaan. Akhirnya mengganggu yang non Muslim. Kayak kiri sih gitu. Nah gitu loh. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kacau kan? Nah itu ngikuti Umar. Kalau berkenaan dengan ibadah akidah, ulama. Berkenaan dengan tata negara, ini masalahnya mestinya kita ini kalau tanah negara kan ini jokowi. Kalau agama kan saya ikut menteri agama. Nah ini dua-duanya kacau balau terus melok sopo. Nabi sudah bilang nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor berapa 40 berapa. Nanti memang Nabi sudah bilang nanti itu akan ada pemimpin-pemimpin yang Abasyiyun ya, Abasyiyun ya, orang yang memang tidak punya kabar. Bahkan di situ juga ada namanya Ataratun. Nabi sudah bilang nanti di akhir zaman akan muncul pemimpin yang modern. Kenapa dilepas? Akan muncul pemimpin monopoli. Ya sudah, kalau berkenaan dengan masalah itu ya sudah kita coba ya dikepuki kok kapan itu sekali di band sama ini cara politik terus Pak ini bukan politik akidah bukan ya? Oh bukan ya? Oh ya nanti tawanya tetap hidup kan? Loh iya Pak, tapi kan sebenarnya kalau gitu aja belajar sama Muhammadiyah Pak. Muhammadiyah dari dulu kan tawanya nggak keluar kecuali ada. Oh gitu ya? Iya. Oh sekitar ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.